Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan agar kita semakin dikuatkan dan semakin diberikan pengertian dalam menjalani kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mampu mengerti firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena di pagi hari ini Engkau tetap memberkati kehidupan kami. Kami boleh beristirahat, boleh tetap merasakan damai sejahtera-Mu, dan sebentar lagi banyak hal yang ingin kami lakukan. Kami mohon tetap pertolongan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang kami rencanakan dan lakukan pada hari ini, semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa, berkati kami yang sebentar lagi akan mendengar firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang berkata-kata atas kami, sehingga kami mampu mengerti akan firman-Mu ini dan melakukannya sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, adapun yang menjadi firman Tuhan dalam sapaan teduh kita pada hari ini, diambil dari kitab Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4, firman Tuhan berkata kepada kita, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan." Demikian yang menjadi firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang barusan kita dengarkan tadi, yang menjadi perenungan buat kita pada hari ini, merupakan salah satu ayat dari Mazmur Daud yang dalam perikop kalau kita lihat judulnya Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Mazmur gubahan Daud ini memaparkan kekagumannya terhadap Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih. Ya, Mazmur 139 ini terdiri dari 24 ayat yang begitu detail menggambarkan pribadi Allah. Hal ini menunjukkan bagaimana Daud sangat mengenal Tuhan yang ia sembah. Secara keseluruhan, Mazmur 139 ini adalah gambaran kualitas hubungan yang intim antara Daud dengan Allah. Dan berdasarkan Mazmur 139 ini, saudara-saudara yang terkasih, Pendeta Eka Dharma Putra dalam bukunya Tatkala Allah Melawat Umatnya mengatakan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang sedang dilakukan oleh umatnya. Ya, tidak ada satu bagian pun dari hidup kita, saudara-saudara terkasih, yang tersembunyi dari Tuhan. Sekalipun hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita sembunyikan di dalam bumi sekalipun, Tuhan akan dengan jelas dan tampak nyata melihatnya. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Ya, itu yang menjadi tema bagi kita pada hari ini. Tuhan sangat mengenal kita karena Dialah yang menciptakan kita. Kalau kita lihat nanti kita lanjutkan teks ayat 13. Dia tahu keberadaan kita dan apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita ungkapkan, saat kita tak sanggup merangkai kata dalam doa, saat sebelum lidah mengeluarkan perkataan, sesungguhnya Tuhan telah mengetahui segalanya. Tuhan tersenyum dan mengangguk sebagai tanda Dia memahami isi hati kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa Allah pencipta jagat raya berkuasa menyelidiki hati nurani setiap kita. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Semuanya tampak telanjang jelas di hadapannya. Dan kalau kita lihat juga dalam surat Ibrani 4 ayat 13, bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Melihat. Ketika kita tergoda ingin melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingatlah
bahwa Tuhan sedang mengawasi kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Kitab 2 Tawarikh 16 ayat 9 katakan kepada kita, Allah tidak hanya Allah yang dari dekat, tidak hanya Allah yang dari jauh, tapi Dia Allah yang memenuhi langit dan bumi. Dan Dia juga adalah Allah yang diam dalam diri kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita taat dengan suara Tuhan yang berbicara dari dalam diri kita. Karena itu, mari kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap saat, agar kita semakin peka akan suara Tuhan dan dapat mengetahui mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, berbahagialah, sebab Allah begitu mengasihi dan mengenal kita dengan sangat dalam, dengan sangat dekat. Berbanggalah dan bersemangatlah dalam menjalani kehidupan dan menyongsong masa depan, terkhusus dalam kita menapaki hari-hari kita di tahun 2024 ini. Karena kita percaya Tuhan tahu, Tuhan mengerti dengan segala yang kita butuhkan, yang kita pikirkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Dia sangat mengenal kita dan Dia selalu beserta kita, bahkan akan menyiapkan semuanya bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Allah kami. Sampai kedalaman hati kami Engkau mengetahui Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, juga apa yang kami butuhkan. Bahkan sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sebelum kami mampu merangkai doa-doa kami, Tuhan sudah tahu yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu Bapa, ajari kami untuk selalu mengandalkan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami, dan hanya selalu berserah kepada Engkau Tuhan kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami mengangkatkan doa kami bagi anak-anak-Mu yang ada di GBKP Runggun Cisala. Terima kasih Tuhan buat setiap para pelayan, buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan dirinya untuk menjadi hamba-Mu, pelayan-Mu di tengah-tengah gereja kami ini. Baik pandita kami, pertua diaken, guru-guru KKR, para pengurus-pengurus yang ada di PJJ, di kategorial, yang menjadi tim-tim seksi-seksi ataupun panitia. Tuhan memberkati agar setiap anak-anak-Mu ini boleh sehat, boleh selalu bersuka cita, dan yang paling utama selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupannya. Dan berkati juga setiap jemaat-Mu Bapa, baik Zaitun, Mamre, Moria, Permata, dan juga KKR kami, juga tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan ada yang sedang terbeban berat, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang sakit Tuhan pulihkan, dan yang sedang berbahagia Tuhan tetap ajari merendahkan hati, dan juga selalu menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Berkati Tuhan terus GBKP Runggun Cisala dalam program-program pelayanan yang dilakukan juga, agar mereka tetap menjadi tubuh Kristus yang menjadi berkat bagi sekitarnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan Runggun Cisala hanya dalam tangan-Mu, dan juga kami setiap yang setia boleh mengikuti sapaan terus setiap harinya. Juga Tuhan berkati damai sukacita yang datangnya dari Allah yang tetap berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami tetap boleh menjalani hari-hari kami seperti yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajari kami dalam doa Bapa kami, bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.